Permainan sakral Kakati Kolope di Buna. Bismillah, saya Lapor alias Jurnalis Ahsan. Ingin sedikit memberi wejangan tentang teknik dan langkah-langkah pembuatan Kakati Kolope yang biasa kami lakukan ketika masih di kampung dulu, di Pentiro atau di Tongkono gitu. Jadi pertama-tama kita mengumpulkan bahan-bahannya. Itu terdiri dari rangkanya itu dari bambu atau batu tombula. Kemudian bambu biasa untuk sayapnya. Batu tombula itu untuk kain nereno, tiang penyangganya. Selain batu pontor dan bambu biasa, kemudian kita kumpulkan daun kolope untuk mengisi rangka Kakati Kolope yang sudah dibuat dari batu tombula dan bambu yang biasa gitu. Jadi selain daun kolope juga kita siapkan tali bontu, ya, tali yang terbuat dari pohon bontu begitu. Setelah itu juga ada bahan yang lain lagi, yaitu untuk tali gurame. Ya, tali gurame itu untuk menerbangkan layang-layang. Tali gurame terbuat dari nenas serat gitu. Selain nenas serat, untuk tali gurame juga harus menyediakan yang namanya taulambe yang masih kecil gitu untuk bahan pembuatan kamu, alat bunyi beserta daun agelnya. Itu bahan-bahan pokok pembuatan Kakati Kolope, karena buah Kakati Kolope. Daun kolope atau daun umbi hutan itu diambil di hutan sekitar rumah. Itu di Pentiro banyak, atau di Tongkono atau di Toba atau di mana Pulau Muna itu banyak lah. Itu daun umbi hutan. Yang paling bagus adalah daun umbi hutan yang baru jatuh dari pohonnya atau baru terlepas dari pohonnya, yang sudah kuning, menukuk kuning. Nah, kalau kita itu tidak cukup kita dapat yang jatuhan dari pohonnya umbi hutan itu, daun kolope yang dari pohonnya itu, kita terpaksa memetik daun kolope yang masih hijau, tapi nanti dijemur kemudian ditaruh dalam sampah. Yang saya maksud dengan sampah itu adalah terbuat dari kolobea atau dari pohon pinang. Setelah terkumpul itu daun kolope, maka bahan-bahan lain juga harus dikumpulkan. Kemudian semua bahan-bahan saya sebut tadi harus disiapkan dulu sebelum pembuatan, dan itulah langkah pertama. Langkah kedua yaitu membuat rangka. Rangka Kakati daun kolope itu pertama adalah bambu tombula yang lurus itu, ya, yang jelas yang kecil toh. Kemudian bambu yang biasa diiris untuk sayapnya. Kemudian disambungkan memakai tali yang namanya tali bontu, ya, untuk menyambungkan kain ini dan sayap. Termasuk setelah itu namanya dibuatkan jari-jari sepanjang rangka Kakati Kolope itu untuk tempat menyematkan daun kolope sebagai bahan utama pembuatan Kakati Kolope. Jadi setelah selesai rangkanya, maka saatnya dibuat atau disematkan daun kolope dengan menggunakan bambu yang setengah lapuk. Tidak bisa bambu yang masih belum lapuk, karena tidak gampang dipatahkan ketika selesai satu atau beberapa daun disambungkan. Jadi memakai bambu yang hampir lapuk yang diiris itu, supaya ketika daun-daun kolope itu disambung-sambungkan itu gampang
gampang dipatahkan ujungnya begitu. Jadi cara memasang daun kolope itu dipasang dari bagian bawah rangka kakati kolope dan berakhir di kepala. Setelah daun kolope disematkan pada rangka kakati kolope, maka selanjutnya dipasangkan yang namanya kamu. Kamu itu terbuat dari bambu, daun agel, dan towulambe. Ya, bambu dilengkungkan, kemudian disambungkan dengan daun agel yang diiris sehalus mungkin. Kemudian pada ujung dua kamu itu, kiri dan kanan, itu dipasangkan towulambe yang sudah dipotong kecil, supaya jangan gampang putus itu daun agelnya. Jadi dia bisa bertahan sampai berbulan-bulan gitu. Kemudian setelah kamu dipasang, langkah berikutnya adalah memasang yang namanya kasa. Kasa itu terbuat dari gurame atau dari tali dari serat nenas daun yang sudah dipintal. Ya. Jadi tali gurame itu terbuat dari nenas daun atau nenas serat yang sudah dipintal. Nenas yang bisa dipakai untuk tali itu tadi adalah nenas yang daunnya panjang-panjang. Cara mengemasnya yaitu dipilih yang panjang-panjang, kemudian dipotong, setelah itu diiris. Setelah irisan sudah selesai, maka kita cari bambu, sepotong bambu kita tanam di tanah dan dibelah ujung atasnya, dan disitulah dimasukkan daun nenas yang sudah diiris, kemudian ditarik sehingga kulitnya terkelupas dan yang tertinggal adalah seratnya saja. Seratnya itu warnanya putih. Setelah seratnya itu terkumpul dalam jumlah besar, maka gilarnya dipintal menjadi tali. Itu biasanya kalau kami di kampung itu, di Pintar atau di Tongkono itu, kita menyediakan 1000 depah, 1000 rofa, ya, sehingga kita menerbangkan layang-layang itu bisa dalam kondisi yang tinggi dan enak ditarik ulur gitu. Itu cara pembuatan serat nenas menjadi tali gurame. Jadi tali gurame itu supaya gampang digunakan itu biasanya ditaruh di keranjang, disusun demikian rupa di keranjang atau digulung. Ya, digulung, tapi kebanyakan kalau digulung itu ketika kita pakai agak terlambat terbuka gulungannya, tapi yang paling bagus kalau disimpan di keranjang. Setelah itu siap semua, maka saatnya pasang kasa yang diikatkan dari tempat mengikatkan kamu, alat bunyi-bunyian, dan disambungkan ke layang-layang paling bawahnya. Dan itu diukur setinggi atau sepanjang kainereno kagati, sepanjang tiang penyangkanya kagati. Tidak boleh lebih, maksudnya panjang kasa itu harus sesuai dengan, tidak boleh melebihi panjang tiang penyangkanya kagati. Ya, dia harus sepadan maksudnya. Ya, supaya ketika menerbangkan itu tidak terjadi masalah. Kalau terlalu pendek, kasanya itu tidak bisa terbang. Kalau terlalu panjang, terbangnya terhalang. Karena ketika dimainkan, ketika layang diterjunkan untuk mengembalikan ke semua yang mungkin yang turun ke bawah, maka itu akan tersangkut pada kasanya. Setelah itu kasa disambungkan dengan tali gurame nenas daun tadi yang sudah dipintal, yang panjangnya kurang lebih 1000 depah. Kemudian giliran berikutnya
ke lapangan atau ke kebun yang luas untuk menerbangkan